Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas bimbingan konseling B, akan mempresentasikan tentang evaluasi program bimbingan dan konseling di MISD. Anggotanya yaitu 1. Vina Nur Afaini dengan NIM 2319047, 2. David Hafilah dengan NIM 2319048, 3. Tiara Chandra Sukma dengan NIM 2319052, 4. Dengan Rizana Fikrina NIM-nya 2319053. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi evaluasi program bimbingan konseling. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam buku Essentials of Educational Evaluation, Edwin Wan dan Gerald W. Brown mengatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Jadi, menurut Wan dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang diharapkan oleh Departemen Pendidikan. Perlu dijelaskan di sini bahwa evaluasi tidak sama artinya dengan pengukuran. Pengertian pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas daripada sesuatu. Dari definisi evaluasi atau penilaian dan pengukuran yang disebut di atas, maka dapat diketahui perbedaannya dengan jelas antara arti penilaian dengan pengukuran. Sehingga pengukuran akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan how much atau berapa banyak. Sedangkan penilaian akan memberikan jawaban dari pertanyaan what value atau apa nilainya. Walaupun ada perbedaan antara pengukuran dan penilaian, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena antara pengukuran dan penilaian terdapat hubungan yang sangat erat. Penilaian yang tepat terhadap sesuatu terlebih dahulu harus didasarkan atas hasil pengukuran-pengukuran. Pada akhir pelaksanaan program bimbingan dan konseling selalu tercantum suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tertentu. Pendapat Good yang dikutip oleh I. Jumhur dan Muhammad Surya tentang evaluasi adalah proses menentukan atau mempertimbangkan nilai atau jumlah sesuatu melalui penilaian yang dilakukan dengan seksama. Evaluasi ini dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi untuk mengetahui efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Lebih jauh, Muhammad Surya mengemukakan menilai pembimbingan pada hakikatnya mengetahui secara pasti tentang bagaimana organisasi dan administrasi program itu. Bagaimana guru-guru dan petugas-petugas bimbingan lainnya dapat berpartisipasi bagaimana pelaksanaan konseling dan bagaimana catatan-catatan kumulatif dapat dikumpulkan. Uraian tersebut merupakan penjabaran dari proses kegiatan bimbingan dan konseling, yang akhirnya perlu pula diketahui bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan itu. Dengan kata lain, bahwa penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling ditujukan untuk menilai bagaimana kesesuaian program, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh para petugas bimbingan, dan bagaimana pula hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap kegiatan bimbingan dan konseling mengandung 3 aspek penilaian, yaitu 1. Penilaian terhadap program bimbingan dan konseling, 2. Penilaian terhadap proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, 3. Penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.
Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan suatu program, hal ini program bimbingan dan konseling, peranan evaluasi sangatlah penting. Hasil evaluasi akan memberikan manfaat yang sangat berarti bagi pelaksanaan program tersebut untuk selanjutnya. Tujuan dari evaluasi program bimbingan dan konseling ada dua. Satu yaitu tujuan umum. Secara umum, penyelenggaraan evaluasi bimbingan dan konseling bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. 2. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Secara operasional, penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling ditujukan untuk meneliti secara berkala pelaksanaan program bimbingan dan konseling. 2. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling. 3. Mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan. 4. Mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Secara khusus, tujuan evaluasi bimbingan dan konseling adalah: pertama, untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, apakah sudah ada atau belum diberikan kepada siswa di sekolah atau madrasah. Yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek lain, apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan. Ketiga, untuk membantu kepala sekolah atau madrasah, guru-guru termasuk pembimbing atau konselor dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap siswa. Keempat, untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Yang kelima, untuk mendorong semua personil bimbingan agar bekerja lebih giat dalam pengembangan program-program bimbingan. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi program bimbingan konseling. Adapun fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah adalah: 1. Memberikan umpan balik atau feedback kepada guru atau pembimbing konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. 2. Memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat tercapaian tugas-tugas perkembangan. 3. Siswa agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Ada dua macam aspek kegiatan evaluasi acara aktivitas bimbingan, yaitu evaluasi proses dan penilaian output. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui hingga sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dicermati dari prosesnya. Sedangkan penilaian output dimaksudkan buat memperoleh berita keefektifan layanan bimbingan ditinjau berdasarkan hasilnya. Aspek yang dievaluasi baik proses maupun hasil diantaranya: 1. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan. 2. Keterlaksanaan program. 3. Hambatan-hambatan yang dijumpai. 4. Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. 5. Respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. 6. Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan dan hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan maupun pada kehidupan di masyarakat. Berbeda dengan hasil penilaian pengajaran yang dalam umumnya berbentuk angka atau skor, maka output penilaian bimbingan dan konseling berupa deskripsi tentang aspek-aspek yang dievaluasi. Deskripsi tadi mencerminkan sejauh mana proses penyelenggaraan layanan atau pendukung memberikan sesuatu yang berharga bagi kemajuan dan perkembangan dan atau menaruh bahan atau kemudahan buat aktivitas layanan terhadap siswa. Selanjutnya yaitu model evaluasi pelaksanaan program bimbingan.
Model-model evaluasi program layanan bimbingan konseling antara lain 1. Evaluasi peserta didik atau input. Pemahaman terhadap peserta didik yang mendapatkan bimbingan dan konseling penting dan perlu. Pemahaman mengenai peserta didik perlu dilakukan sedini mungkin. Evaluasi jenis ini dimulai dari layanan pengumpulan data pada saat peserta didik diterima oleh sekolah bersangkutan. Adapun jenis data yang dikumpulkan dari peserta didik dapat berupa kemampuan skolastik, bakat, minat, kepribadian, peserta belajar, riwayat pendidikan, riwayat hidup, cita-cita, hobi dan penggunaan waktu luang, kebiasaan belajar, hubungan sosial, keadaan fisik dan kesehatan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan minat terhadap mata pelajaran sekolah. Yang kedua yaitu evaluasi program. Jenis evaluasi program ini dilakukan demi untuk peningkatan mutu program bimbingan dan konseling di sekolah dibagi menjadi beberapa kegiatan layanan, yaitu 1. Layanan kepada peserta didik, 2. Layanan kepada guru, 3. Layanan kepada kepala sekolah, 4. Layanan kepada orang tua siswa atau masyarakat, 5. Kegiatan operasional dari masing-masing layanan hendaknya disusun dalam suatu sistematika tertentu. Jenis evaluasi pelaksanaan program ini memerlukan alat-alat atau instrumen evaluasi yang baik. Yang ketiga, evaluasi proses. Dalam evaluasi proses yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas proses pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program dituntut suatu proses pelaksanaan yang mengarah kepada tujuan yang diharapkan. Di dalam proses pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, banyak faktor yang terlihat khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan. Hal itu dapat diuraikan seperti berikut. 1. Organisasi dan administrasi program bimbingan. 2. Personal atau petugas pelaksana. 3. Fasilitas dan perlengkapan. 4. Kegiatan bimbingan. 5. Partisipasi guru. 6. Anggaran pembiayaan. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Aspek yang paling penting keberhasilan suatu program dari pelaksanaan program itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran tentang hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan pelayanan bimbingan dapat tercapai atau tidak, akan tercermin dalam diri siswa yang mendapat pelayanan bimbingan itu sendiri. Hal-hal yang menyangkut diri siswa sesuai dengan tujuan pelayanan bimbingan dapat dilihat dalam segi pandangan para tamatan atau lulusan tentang program pendidikan di sekolah yang telah ditempuhnya. Selanjutnya, kualitas prestasi bagi tamatan atau lulusan. Yang ketiga, pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh siswa yang telah menamatkan program pendidikannya. Dan yang terakhir, proporsi tamatan atau lulusan yang bekerja dan yang belum bekerja. Selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi program layanan bimbingan konseling. Dalam melaksanakan evaluasi program ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Maka, konselor perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Pertanyaan-pertanyaan itu pada dasarnya terkait dengan dua aspek pokok yang dievaluasi, yaitu tingkat keterlaksanaan program atau aspek proses, dan tingkat ketercapaian tujuan program atau aspek hasil. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data. Untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program. Maka, konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventory, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh, maka data dianalisis yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi dua kegiatan, yaitu memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai,
mengembangkan program dengan cara merubah atau menambahkan beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program. Penilaian di tingkat sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu oleh pembimbing khusus dan personel sekolah lainnya. Di samping itu, penilaian kegiatan bimbingan dilakukan juga oleh pejabat yang wewenang dari instansi yang lebih tinggi. Sumber informasi untuk keperluan penilaian di antara penilaian siswa, kepala sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat Depdikbud, organisasi profesi bimbingan, sekolah lanjutan, dan sebagainya. Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai cara dan alat seperti wawancara, observasi, angket, tes, analisis hasil kerja siswa, dan sebagainya. Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk mendorong konselor dan personil layanan bimbingan dan konseling untuk melakukan evaluasi program dan keterlaksanaan program. Minimal evaluasi dilakukan pada akhir tahun ajaran dan menjadi salah satu dasar pengembangan program untuk tahun ajaran berikutnya. Evaluasi proses sebaiknya dilakukan setiap bulan melalui forum pertemuan staf dan dapat dihadiri oleh unsur pimpinan sekolah. Konselor dapat mengembangkan instrumen yang dapat menjaring umpan balik secara triangulasi, yaitu dari siswa sebagai objek dan subjek bimbingan dari pendidik di sekolah sebagai person yang terlibat dan berinteraksi langsung dengan siswa. Pimpinan sekolah terkait dengan perubahan perilaku dan perkembangan siswa. Dokumen pelaksanaan evaluasi menjadi salah satu indikator untuk kerja konselor. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.